Ketika kita menginjakan kaki dan berkeliling di kota Semarang, maka kita terasa kembali bernostalgia dengan masa lalu. Romansa sejarah yang begitu kuat dan mengakar mampu merasuki setiap orang yang sedang berkunjung ke Semarang. Kota Semarang punya banyak cerita budaya, sejarah, hingga kulinernya. Roti legendaris Ganjerel salah satunya. Kondang pada masanya, sekarang banyak warga yang tak kenal warisan kuliner nenek moyang yang satu ini. Hanya segelintir orang yang peduli dan bertahan menjaga kelestarian salah satu ikon kuliner kota Semarang ini. Kue Ganjerel itu kan kue tradisional ya. Mengapa bisa dikatakan tradisional? Kan cita rasanya itu cita rasa tradisional. Ya, cita rasa yang ciri khasnya itu ada cita rasa rempah di situ. Nah, Ganjerel itu rempah banget gitu rasanya ya. Jahe banget gitu ya. Lalu seperti kue tradisional yang lain, Ganjerel itu memiliki bentuk yang unik, yaitu ada tempelan-tempelan dari biji wijen ya, seperti undi-undi. Nah, itu kan ciri-ciri tradisional ya. Artinya itu memang asli miliknya orang Jawa, tepatnya di Semarang, karena di tempat lain mungkin nggak ditemui. Ganjerel masuk diperkirakan pada abad ke-18. Roti ini merupakan salah satu makanan khas sejak zaman penjajahan Belanda. Banyak sekali perubahan kue Ganjerel pada zaman Belanda hingga kini. Pada zaman dulu, pembuatan kue Ganjerel menggunakan tepung singkong atau biasa disebut juga dengan gaplek. Namun sekarang ini menggunakan tepung terigu, tetapi rasanya tetap sama dengan tekstur padat. Nah, kalau sejarahnya itu sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Ya. Banyak narasumber yang mengatakan bahwa ini memang kue khas yang mengenyangkan sebenarnya ini, karena bentuknya kan seperti apa, brownies tapi bantat gitu ya. Ini mengenyangkan, ini makan 2 potong itu sudah cukup kenyang gitu. Nah, ini jadi menu sarapan zaman dulu ya, sampai kemudian orang-orang Belanda juga ketularan sehingga makan kue ini ya. Dan perlu diketahui bahwa nama aslinya itu bukan Ganjerel sebenarnya, nama semula itu. Tapi penamaan yang dilakukan oleh orang Belanda, ini justru orang Belanda ini, menurut beberapa narasumber, itu menyebutnya kue gambang. Iya, karena bentuknya mirip alat musik gambang gitu ya. Nah, gambang tapi pendek gitu ya. Nah, kemudian warga Semarang melihat bentuk yang lain di sini ya, seperti bantalan rel kereta api itu ya, maka disebut dengan Ganjerel. Nah, itu kalau asal-usulnya seperti itu. Dulu memang sempat menjadi ya bukan favorit, tapi menjadi milik masyarakat secara luas. Ini menurut sejarah begitu. Ya. Jadi mereka atau masyarakat zaman dulu itu menggunakan kue ini untuk santapan ya biasalah ya, sarapan, nggak ada istimewanya dulu tuh. Ya, nggak ada istimewanya, hanya rasanya memang istimewa, rasa jahe ya itu istimewa. Itu sejarahnya begitu. Karena kekasihku yang pergi tak balik kembali, setangkai bunga mawar yang merah, panjanglah hidupmu. Bernada karena tetesan darah. Kita bisa menganalogi ya, meskipun secara pastinya kita nggak punya dokumennya. Tetapi mengapa Belanda menamakan kue gambang? Itu dugaan saya karena ini buatan orang setempat. Ya, kalau itu buatan Belanda, pasti mereka sudah membawa nama. Misalnya disebut brownies apa-apa gitu. Ya. Tapi mereka nggak menyebut itu kue-kue dengan istilah Belanda. Ya, artinya ini memang kue asli dari
setempat dari Semarang gitu ya, dari warga setempat. Itu kalau membuatnya. Nah tahunnya kita nggak bisa tahu pasti tahunnya. Hanya kalau misalnya dikaitkan dengan Dugderan, itu Dugderan pertama kali kan tahun 1881 ya. Itu apakah pada saat itu sudah dibagikan kue ganjel rel di Masjid Kauman apa belum? Ini juga kita kekurangan sumber. Bahkan menurut sumber terakhir, pembagian kepada masyarakat itu baru pada tahun 2010 gitu ya. Iya, itu atas permintaan atau perintah wali kota, kue ganjel rel yang merupakan kue khas Semarang ini biar dikenal luas lagi oleh warga Semarang, sehingga dibagikan kepada warga masyarakat Semarang dalam acara Dugderan. Iya, gitu. Kue ganjel rel ya, ini atau bantalan atau pengganjal gitu. Nah, secara umum ya tidak dikaitkan dengan Dugderan atau tidak dikaitkan dengan event bulan Ramadan, ya kita ambil filosofi dari namanya. Ya, ganjel rel. Mengapa memilih namanya ganjel rel orang Semarang itu ya? Kita tahu bahwa ganjel rel ya itu bekerjanya tidak pernah berhenti ketika kereta api lewat. Tapi kalau ganjel relnya itu kan bekerja terus, entah itu kereta api lewat atau tidak, itu dia bekerja terus mengganjal rel kereta api itu. Dulu terbuat dari kayu tuh, ya. Sehingga karena bentuknya seperti kayu itu disebut ganjel rel gitu. Nah, itu kalau dikaitkan dengan itu yang tidak pernah berhenti bekerjanya itu, maka kita bisa misalnya ya kita tarik sebagai itulah etos kerja orang Semarang. Orang Semarang itu kalau bekerja tidak kenal lelah, tidak kenal waktu. Ya, sepanjang waktu bekerja terus, tidak kenal lelah dan tidak kenal istirahat. Itu etos kerjanya orang Semarang. Itu kira-kira ya. Tapi kalau lalu dikaitkan dengan Dugderan misalnya, maka ganjal rel adalah fungsinya sebagai pengganjal. Ya. Maka orang sering mengatakan dengan ganjal rel itu belakangnya dikasih O, jadi ganjel rilo gitu ya. Ya, tapi nggak tahu ini benar apa enggak. Kalau menurut saya nggak usah ditambah-tambah, cukup dengan ganjel rel aja itu ya. Nah, kalau ganjel rilo misalnya ya, itu rela ya, kerelaan, ya, rilo mengganjal. Ya. Rela mengganjal segala bentuk ketidakbaikan untuk masuk bulan Ramadan. Gitu ya. Kemudian kalau dikaitkan lagi dengan Dugderan, mengapa ini muncul pada Dugderan gitu ya? Di samping itu sebagai simbol pengganjal segala nafsu, juga sebagai simbol etos kerja, simbol keduniawian, ya, yang jangan pernah berhenti dilakukan. Seperti kan kalau orang Islam itu punya hadis ya, bekerjalah seolah-olah kamu akan mati 1000 tahun lagi kan begitu, jadi luar biasa begitu. Tetapi anehnya selalu dikaitkan dengan selalu bersamaan dengan pembagian air khataman Quran kalau di Masjid Kauman ya, di Dugderan. Nah, bisa diambil kesimpulan bahwa ganjel rel atau duniawi tadi harus diimbangi dengan sisi akhirat. Ya, maka yang disimbolkan untuk akhirat adalah air khataman Al-Quran. Ya. Maka sehebat-hebatnya kamu bekerja, setidak kenal lelahnya kamu bekerja, kamu tetap harus ingat pada yang namanya akhirat. Nah, seperti itu kira-kira. Kue ganjel rel zaman dulu dan zaman sekarang jelas ada perbedaan. Karena yang sekarang ini sudah modifikasi. Yang sekarang ini sudah ada campuran terigu. Jadi tapioka sama terigu. Sehingga ada, mungkin juga dikasih pengembang sekarang. Ya. Sehingga sekarang agak empuk. Ya. Kalau dulu benar-benar bantat itu. Benar-benar keras. Ya, bantat, brownies bantat itu ya. Brownies bantat rasa jahe gitu ya. Gitu. Jadi bahannya dulu kan hanya tepung singkong ya, tepung tapioka aja. Nah, kemudian lama-kelamaan berkembang, ditambahkan terigu, bahkan mungkin ada yang sudah membuat hanya terigu aja tepungnya. Ya, tapi rasanya saja yang diupayakan seperti rasa kue ganjel rel, yaitu kue yang berasa jahe gitu. Nah,
Itu kalau dari sisi rasa ya, bentuk juga berubah. Kalau dulu bentuknya memang mirip seperti ganjil rel itu ya, di tengah ada cembung, di sampingnya agak pipih begitu. Itu seperti itu. Nah kalau sekarang sudah bervariasi bentuknya, tinggal cetakannya seperti apa gitu ya. Ya, cuma orang lalu tetap menamakan kue ganjil rel meskipun bentuknya sudah tidak seperti ganjil rel. Seperti itu perbedaan.